Main layang-layang, bocah di Bojonegoro tewas tertabrak kereta api. Bobol kotak amal Masjid Tuban, pria asal Lamongan diamuk massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang bocah di Kabupaten Bojonegoro meregang nyawa setelah tersambar kereta api barang. Bocah tersebut diduga asik bermain layang-layang bersama dengan teman-temannya hingga tak sadar jika ada kereta api yang sedang melintas. Seorang bocah di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia setelah tertabrak kereta api barang jurusan Jakarta-Surabaya di kawasan setempat pada Minggu sore. Korban diketahui bernama M. Bagaskara Aristiano, 11 tahun. Sesaat sebelum kejadian, korban sedang bermain layang-layang di jalur kereta api bersama sejumlah temannya. Naas saat itu kereta api yang hendak melintas sudah membunyikan klakson berkali-kali, namun korban diduga kurang memperhatikan jalur kereta api karena terlalu fokus bermain layang-layang sehingga tertabrak kereta api tersebut. Korban meninggal seketika di lokasi setelah tersambar kereta api hingga terpental kurang lebih 5 meter dari titik lokasi kejadian. Mengetahui kejadian tersebut, teman-teman korban langsung lari dan memberitahukan kepada warga sekitar dan kemudian dilaporkan kepada petugas terkait. Salah satu warga Kelurahan Sumbang, Mulyono, menjelaskan, anak-anak tersebut memang kerap bermain layang-layang dan juga memancing di sekitar lokasi kejadian. Meski kerap diingatkan oleh warga lain agar tidak bermain di dekat rel kereta api, namun upaya tersebut terkesan diabaikan. Yang jelas itu sedang main layangan sama teman-temannya. Habis itu temannya, jadi begitu ada kereta dia nggak tahu, kebetulan kereta itu keras dari arah barat, satunya dari arah timur. Oh, terlempar sampai sini nih ya? Iya, terlempar. Kelas berapa Pak siswa itu? Kira-kira kelas 6. Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD ya. Biasa atau main ke sini anaknya itu? Iya, wong rumahnya sini, jadi kadang yo mancing. Ya sama teman-temannya itu. Berapa orang bisa anak-anak teman itu? Biasanya itu banyak. Yang jelas ya lebih dari 5. Sini kan banyak teman-temannya itu ya? Banyak ya. Setiap hari biasa main setiap hari iya. Layangan sini. Hampir sampai sana juga, sampai barat. Terus sepedanya masih tertinggal Pak ya? Iya nih. Kira-kira tadi terlempar sampai berapa meter Pak dari? Kira-kira dari sini sampai situ ya ada berapa meter itu? 10 meter lebih ya? Iya ada. Itu yang tertempas dari kereta yang dari barat atau dari timur Pak? Lah, kelihatannya itu dari arah barat. Jadi kan keras begitu dia nggak tahu. Gulung itu apa namanya? Benangnya tadi. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusuma Bojonegoro guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang pria asal Kabupaten Lamongan diamuk warga lantaran kedapatan membobol kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Tuban. Petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku, namun banyaknya warga yang hendak menghakimi pelaku membuat petugas kewalahan. Sama ini aku, ini mau bukaan ini loh, sopo sing kono. Ayo, kumpul takmir. Pemuda berinisial L warga Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan membobol kotak amal di Masjid Nurul Iman, Desa Pelangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Minggu pagi. Meski sempat dilerai oleh aparat kepolisian, namun banyaknya warga yang merasa geram membuat petugas kewalahan. Beruntung sejumlah emak-emak yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam amarah massa. Tersangka selanjutnya diamankan ke Polsek setempat bersama sejumlah barang bukti. Aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang tinggal di dekat masjid. Didapati pria tak dikenal keluar masjid menggunakan sepeda motor Honda Mio tanpa plat nomor. Karena curiga, warga lalu mengecek kotak amal di masjid dan diketahui sudah dibobol dan diambil isinya. Kemudian sejumlah warga langsung mengejar pelaku. Saat diamankan oleh warga, tersangka kedapatan membawa uang tunai sebesar Rp1.100.000 dan obeng yang diduga digunakan untuk mencongkel kotak amal.
Ceritanya gimana Bu awalnya Bu? Anak saya waktu itu jualan Mas, jualan Mas bensin, ada Pak Kajikanip, mau pergi ke sawah, kelihatan lihat ada orang keluar dari masjid, lalu anak saya disuruh melihat kotak amal, ternyata kotak amal sudah dijukit, diambil uangnya. Itu pelakunya berapa orang Bu? 1. Tertangkap Bu ya? Iya. Itu sempat dipukuli warga Bu? Enggak sempat. Terus diserahkan polisi gitu ya? Iya. Sebagai barang bukti, pihak kepolisian mengamankan 1 kotak amal beserta uang berbagai pecahan senilai Rp1.100.000. Sementara pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. Itu naik sepeda Mio tanpa ada plat nomornya, nomor polisinya. Jadi nggak tahu itu sepedanya itu serinya apa, nggak tahu. Terus pura-pura ngapain? Katanya pipis di sini. Pipis, ya. Terus ngambil kotak amal itu? Ya, ngambil kotak amal. Itu dirusak pakai apa kotak amalnya Pak? Itu dirusak pakai itu besi yang biasanya dipakai buka ban itu Mas. Dicongkel gitu ya? Uang berapa Pak yang diambil Pak? Ya tadi sekitar 1.040.000 berapa. Kasus ini kini masih dalam proses penyidikan oleh unit Jatana Satreskrim Polres Tuban. Jadi masih dalam penyelidikan, ya. Karena apa? Untuk kerugian 1.100.000. Ya, kami masih memanggil pelapor. Artinya kalau 1.100.000 itu kan itu ada perma yang ngatur. Tetapi kalau memang itu dilakukan berkali-kali, nah itu perma sudah tidak berlaku karena sudah dalam kerjaannya seperti itu. Nah ini dalam hal ini penyidik masih mendalami dan memanggil pelapor. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Bawaslu Ngawi melakukan pemetaan terhadap indeks kerawanan pemilu yang dapat terjadi selama tahapan pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang. Hal ini digunakan sebagai langkah untuk peningkatan pencegahan terjadinya pelanggaran. Sejumlah potensi kerawanan bisa saja terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang. Bawaslu Ngawi mencatat beberapa potensi kerawanan meliputi bencana alam, netralitas aparatur sipil negara atau ASN, hingga berbagai jenis pelanggaran yang lain. Komisioner Bawaslu Ngawi, Anita Setia Mega Putri menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh stakeholder terkait untuk diajak sharing dalam pengawasan setiap tahapan pilkada serentak. Diakuinya jika setiap daerah memiliki tingkat kerawanan sendiri-sendiri. Seperti di Kabupaten Ngawi, mengacu hasil rapat koordinasi tadi, indeks kerawanan pemilu atau EKP dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari bencana alam hingga faktor manusia. Diakuinya saat momentum pilkada serentak November mendatang diketahui telah memasuki musim penghujan. Beberapa daerah di Ngawi rawan akan bencana banjir dan longsor, sehingga pengamanan logistik harus ditingkatkan. Selain itu, jika mengacu pada pemilu Februari kemarin, netralitas ASN juga perlu mendapat perhatian serius saat tahapan pilkada ini berjalan. Kita melakukan FGD ya dari semua stakeholder, itu memang kita itu maunya kan tarik data dari semua stakeholder. Jadi kebanyakan itu kan mempunyai indeks kerawanan sendiri-sendiri, misalkan dari Kejaksaan, dari Polri ataupun TNI. Cuman kan kadang hasil dari itu mereka pakai sendiri. Nah, kita sebagai Bawaslu itu juga kepingin tahu hasil dari mereka, tidak hanya acuan dari Bawaslu saja yang mereka minta, tapi kita juga minta hasil dari indeks kerawanan pemilu dari stakeholder yang lain, sehingga Bawaslu sendiri itu bisa mempunyai program yang bisa mencegah untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu rawan di situ, sehingga kalau kita tahu bagian mana yang rawan, di mana yang rawan, itu kita pas untuk kegiatan pencegahan itu seperti apa langkahnya. Sementara itu, hasil rakor EKP tersebut oleh Bawaslu dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan pengawasan. Harapannya pelaksanaan pilkada di Ngawi berlangsung lancar, aman, dan damai. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Elf rombongan asal Bojonegoro kecelakaan di Tol Gresik 2 tewas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah mobil elf rombongan pernikahan asal Kabupaten Bojonegoro mengalami kecelakaan dengan truk trailer di Tol Kebomas, Kabupaten Gresik. Sopir elf dan seorang penumpang tewas di lokasi kejadian. Sementara belasan lainnya mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Bantuan laka di KM. Ibnu Sina. Laka, elep. Kecelakaan antara mobil elf dan truk trailer terjadi di kilometer 14 Tol Kebomas, Turut Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Sabtu 6 Juli 2024. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat mobil elf Nopol S7077A yang dikemudikan oleh Lamidi, warga Bojonegoro, dalam perjalanan mengantarkan rombongan warga Kabupaten Bojonegoro ke sebuah acara pernikahan di Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil F berpenumpang 17 orang tersebut berusaha menyalip kendaraan di depannya dari jalur kiri. Namun ketika mobil Elf ini hendak pindah ke jalur kanan, mobil terlibat senggolan dengan truk trailer yang dikemudikan oleh Rahmat Effendi, warga Kasiman, Bojonegoro yang ada di sebelah kanannya. Meskipun sopir trailer berusaha melakukan pengereman, tapi karena muatan kayu gelondongan sangat berat, kecelakaan tak dapat dihindarkan. Mobil elf terguling karena terdorong truk trailer dan baru berhenti setelah tertahan pembatas median jalan tol. Akibat kecelakaan ini, sopir elf bernama Lamidi dan salah satu penumpang bernama Mugiarti, warga Bojonegoro, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara belasan penumpang lain yang mengalami luka-luka kini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Bundar Gresik, sedangkan penumpang yang mengalami patah tulang dirawat di Rumah Sakit Semen Gresik. Dari Bojonegoro mau ke Surabaya. Bu, ada berapa, naik apa tadi? Elf. Oh gitu. Terus tadi ada berapa orang? Oh 15. Rencananya ada apa? Mantenan ya? Acara apa? Oh, acara hari mantenan. Rombongan satu desa itu. Satu alumni SMP. Oh, satu alumni SMP. SMP berapa? Sampai 1 Sugiwaras. Sugiwaras 1 Bojonegoro. Iya. Jadi yang nikahan temannya. Para penumpang elf tersebut merupakan satu rombongan alumni salah satu SMP di Kabupaten Bojonegoro yang hendak menghadiri undangan pernikahan temannya di Surabaya. Kini Satlantas Polres Gresik masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Muhammad Amin, CTV, Gresik. Sementara itu, warga Kabupaten Nganjuk digegerkan dengan penemuan mayat perempuan muda di dalam hutan setempat. Korban ditemukan warga dalam kondisi telanjang. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 2 hari. Warga di Dusun Sumber Gondang, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan muda di dalam hutan petak 62B1 RPH Sumber Gondang. Korban yang diperkirakan berusia 20 tahunan tersebut ditemukan sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 5 Juli 2024 oleh warga sekitar. Korban ditemukan dalam kondisi telanjang di semak-semak. Diduga ia menjadi korban pemerkosaan dan dibunuh oleh pelaku. Kasubag Humas Polres Nganjuk AKP Supriyanto saat dihubungi via WhatsApp membenarkan adanya penemuan korban tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, guna kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Nganjuk. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera melakukan pemeriksaan dan pemasangan garis polisi di sekitar lokasi. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Waduk Semantok Nganjuk 5 bulan lalu. Bedanya dalam kasus sebelumnya, mayat perempuan yang ditemukan dalam kondisi termutilasi. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, setelah sebelumnya berhasil menangkap 2 orang kakek pelaku pencabulan gadis di bawah umur hingga hamil 4 bulan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi kembali menangkap seorang pelaku lain. Penangkapan pelaku ini berdasarkan pengembangan dari penangkapan pertama.
Satreskrim Polres Ngawi terus melakukan pengembangan terhadap kasus pencabulan terhadap seorang siswi SMP yang saat ini tengah hamil 4 bulan. Setelah sebelumnya menangkap 2 orang tersangka yakni Sarju 69 tahun dan Tubari 67 tahun, kini polisi kembali mengamankan seorang tersangka lain yakni Kasidi 59 tahun warga desa yang sama. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono menjelaskan seorang tersangka baru ini melakukan tindakan asusila dilakukan di rumahnya saat istri tersangka tidak ada di rumah. Modusnya dengan korban diimingi sejumlah uang untuk datang ke rumah tersangka. Menurut Kapolres, saat ini polisi juga terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut karena masih ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Tersangka yang diamankan sampai dengan saat ini ada 3 orang yang sudah memiliki cukup alat bukti. Yang pertama adalah saudara S. Ini adalah merupakan tetangga dari korban. Dari 3 tersangka semua melakukan pencabulan atau persetubuhan adalah di gubuk, di mana pada saat kakek korban pergi ke sawah, kemudian akhirnya korban juga dilakukan ancaman dan paksaan dengan diiming-imingi untuk bujuk rayu memberikan sejumlah uang sehingga akhirnya korban mau menuruti. Kemudian tersangka tadi tersangka S, kemudian yang kedua adalah tersangka T, dan ketiga adalah tersangka K, yang mana 3-3 ini merupakan tetangga dari korban, yaitu anak yang berumur 15 tahun. Untuk barang bukti selain visum dari dokter, juga beberapa pakaian yang digunakan pada saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut. Ketiga tersangka tersebut dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Manfaatkan lahan bekas galian tambang untuk budidaya melon premium. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Lingkungan bekas tambang sumber daya alam tidak selalu berakhir hancur tanpa bisa dimanfaatkan. Bekas tambang tanah liat di Kabupaten Tuban berhasil dimanfaatkan untuk budidaya melon jenis premium. Melalui sistem pertanian modern, warga bisa memanen melon berkualitas tinggi dan menghasilkan uang jutaan rupiah. Telaga di Desa Temandang, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban ini sepintas sama dengan telaga-telaga pada umumnya. Namun siapa sangka, penampung air hujan ini ternyata merupakan bekas galian tambang tanah liat milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Usai ditambang beberapa tahun lalu, area seluas 73 hektar ini menyisakan lubang besar. Perusahaan plat merah tersebut kemudian mereklamasi lahan sekitar lubang dengan menanam berbagai pohon serta memanfaatkannya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Salah satunya digunakan untuk budidaya melon jenis Golden Aroma. Melalui sistem pertanian modern dalam rumah hijau atau greenhouse, pertumbuhan melon kualitas premium tersebut dapat berlangsung secara optimal, serta kualitas buah yang dihasilkan juga lebih manis dan warnanya lebih menarik. Budidaya melon Golden Aroma dengan sistem ini dengan luas greenhouse 21 x 6 meter ini bisa menampung 150 polybag. Setiap polybag bisa ditanami 2 pohon melon. Setelah umur 75 hari, para petani yang mengelola lahan bisa memanen melon hingga 5 kuintal. 1 kg melon Golden Aroma yang dipanen laku terjual hingga Rp50.000 per kilogramnya. Cuan yang dihasilkan dalam sekali panen sekitar Rp25 juta. Ini dulu bekas galian tambang tanah liat dari Pabrik Semen Indonesia. Terus kemudian dilakukan reklamasi atau pengurukan supaya
bekas galian tambang itu tidak sia-sia atau tidak mubazir. Makanya itu dilakukan untuk reklamasi supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dari pabrik Tuban. Salah satunya dimanfaatkan untuk ini Pak ya. Untuk budidaya melon, terus ada ikan lele, ada ternak kambing, dan banyak sekali dari program CSR itu untuk pemberdayaan dari masyarakat sekitar. Lingkungan bekas tambang sumber daya alam tidak selalu berakhir hancur tanpa bisa dimanfaatkan. Dengan melakukan metode modifikasi, lahan yang sudah dikeruk tanah liatnya untuk bahan semen diisi kembali dengan topsoil sehingga bisa dipergunakan lagi untuk ditanami tanaman pangan hingga hortikultura. Sebelum area tambang itu dibuka atau mungkin diambil lahannya di bawahnya itu, maka topsoil yang ada di bawah itu bisa dikumpulkan menjadi satu. Nah, maksudnya apa? Nanti ketika area tambang itu sudah dimanfaatkan, topsoil yang mengandung unsur hara tadi atau yang nanti digunakan untuk mengisi tanaman bisa dikembalikan lagi ke lahan tersebut. Nah, ketika lahan ini kemudian sudah terisi oleh tanah, itu nanti kita bisa memodifikasi lahan itu untuk tanaman-tanaman tertentu. Kalau topsoilnya tidak terlalu tebal atau tanah tidak tebal, maka digunakan tanaman-tanaman tahunan yang sifatnya seperti tanaman pangan atau mungkin hortikultura. Tak hanya melon, di lahan bekas galian tambang setempat juga ditanami pisang jenis Cavendish hingga minyak kayu putih. Sementara air telaga bekas lubang galian tambang juga dipergunakan untuk budidaya ikan serta mengairi lahan pertanian milik warga sekitar. Dengan pengelolaan, pengembangan, dan pendampingan yang serius, diharapkan pemanfaatan lahan bekas galian tambang ini mampu menjadi penunjang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pabrik semen setempat. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, sebuah warung kopi di Kabupaten Tuban menyediakan tempat nongkrong menyatu dengan alam. Para pengunjung bisa nongkrong sambil ngopi dan menikmati rujak khas pedesaan di atas aliran sungai yang jernih dengan pemandangan yang indah. Penasaran seperti apa tempatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda yang masih bingung ingin berlibur di mana, tidak ada salahnya mencoba tempat yang satu ini. Selain menyuguhkan wisata alam yang indah, di sini Anda juga bisa menikmati kuliner khas desa setempat. Wisata alam ini bernama Air Terjun Putring Lirip, berjarak 35 km dari pusat kota Tuban. Tepatnya berada di Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selain menikmati keindahan air terjun Putring Lirip dengan airnya yang berwarna hijau toska, di sini Anda bisa menikmati rujak petis khas desa setempat. Sambil menikmati rujak, para pengunjung disajikan suasana yang sejuk dengan suara gemericik air terjun yang mampu menciptakan kenikmatan tersendiri. Mbak, ini datang dari mana ini, Mbak? Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman. Sama teman aja. Kesini udah berapa kali? Satu kali ini. Ini lagi makan rujak apa, Mbak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Yang membuat bagus apanya ini? Warnanya kali ya. Warnanya ya, hijau toska gitu ya. Rujak petis yang disajikan di sini pun berbeda dari rujak pada umumnya. Rujak buatan Sri Wahyuni ini dibuat dari kacang tanah, gula merah, petis, buah-buahan, dan sayuran. Pertama-tama, kacang dihaluskan di sebuah cobek besar, lalu dicampur dengan gula merah dan petis. Setelah merata, lalu buah akan dipotong-potong kecil dan dicampurkan ke adonan. Selanjutnya, rujak akan disajikan dengan rebusan kangkung dan kecambah. Rujak ulek, ya rujak petis campur itu loh buah. Yang paling banyak diminati apa? Rujak petis. Campur buah itu. Campur buah ya. Bu, kalau liburan gini sehari bisa habis berapa, Bu? Kalau itu ya 100-200 lebih lah. Itu dijualnya berapa, Bu? Dijualnya 10.000, harga 10.000. Biasanya pembeli dari mana saja? Dari ke luar kota, lokal, dari mana itu Blora, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro. Saat hari libur, rujak petis ini mampu terjual hingga 200 porsi. Selain nikmat, harganya pun cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 setiap porsinya. Kuliner itu karena khasnya yang Lirip itu rujak ya, jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada
ya makanan khasnya rujak lah seperti itu. Berarti ini ya pengunjung bisa menikmati rujak sambil. Betul, jadi bisa dibawa ke bawah, dibawa air terjun sambil santai-santai di bawah bersama keluarga. Itu rujak apa itu? Tergantung pilihan sih. Di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam, tapi khas. Jadi beda dengan yang lain. Bagaimana? Penasaran ingin mencoba rujak khas pedesaan sambil menikmati suasana alam? Untuk tiket masuk wisata ini, pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk Rp8.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menyelenggarakan Ruatan Murwakala yang diikuti oleh masyarakat secara gratis. Ruatan Murwakala digelar di tempat wisata Kayangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu 7 Juli 2024. Kegiatan Ruatan Murwakala tersebut diiringi pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Suntoro. Hadir dalam kegiatan ini, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto bersama sejumlah pejabat, diantaranya asisten, staf ahli, dan kepala OPD. Hadir pula jajaran Forkopimcam Ngasem, pemerintah desa setempat, serta para peserta ruatan massal. Dalam sambutannya, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan bahwa ia baru pertama kali mengikuti agenda ruatan. Kegiatan ini, kata PJ Bupati, harus terus dilestarikan agar tidak terkikis oleh zaman. Sebab acara ini merupakan acara penting yang tidak hanya upaya kegiatan budaya, tapi ini adalah usaha untuk melestarikannya. Dengan hadirnya anak-anak muda diharapkan bisa melihat langsung dan ikut menyebarluaskannya. PJ berharap acara ini menjadi niat yang dikabulkan oleh Allah SWT serta memberikan keberkahan bagi semuanya. Keberanian dan kebersamaan kita menjaga tradisi kita di Bojonegoro ini, karena tradisi yang seperti ini memang harus benar-benar kita jaga. Kalau tidak sama-sama kita jaga, tentunya perlahan-lahan akan terkikis. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan di Pemkab, terutama Pak Budi dan jajaran yang terus menginisiasi acara seperti ini. Ini acara yang penting tidak hanya sebagai upaya kegiatan yang sifatnya tradisional atau budaya, tetapi ini adalah bagian dari usaha besar kita untuk melestarikan semua budaya yang ada di Bojonegoro ini. Termasuk di sini kita lihat ada nanti ada dalang, ada kesenian yang lainnya juga semua di sini ada di sini. Dan tentunya juga banyak anak-anak muda di sini. Harapan saya juga dalam kegiatan ini juga akan melihat budaya-budaya kita, sehingga budaya Bojonegoro ini bisa terjaga dan bisa semakin dikenal oleh masyarakat Bojonegoro juga tentunya. Dan saya kira kesempatan seperti ini juga kesempatan yang luar biasa, dalam arti semoga semua niat kita dalam kegiatan ruatan hari ini menjadi suatu niat yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat-niat baik ini yang kita lakukan lewat kegiatan ruatan ini semoga dimudahkan pelaksanaannya dalam kegiatan hari ini, dilancarkan semua kegiatan kita hari ini, dan tentunya semua dari kita di sini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam
kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Budianto dalam laporan kegiatannya menuturkan bahwa tujuan dilaksanakannya ruatan Murwakala ini guna melestarikan dan aktualisasi adat budaya, juga sebagai wujud cinta seni tradisi, serta memfasilitasi masyarakat Bojonegoro yang masih memegang teguh budaya ruatan ini. Hikmah dari ruatan hari ini tidak sekedar kita wayangan dan kemudian kita hanya dewa-dewa, tapi sebetulnya adalah bagaimana mengisi kebebasan masalah. Kemerdekaan pun juga dengan ruat ini. Maka sekarang ini masalah keluarga ya pada kala sekarang ya mungkin stunting, kemiskinan, pengangguran itu berdorong-dorong zaman sekarang, Bapak. Maka ini perlu dihapus dengan adanya penyelesaian masalah-masalah di Kabupaten Bojonegoro itu oleh Bapak Bupati. Selanjutnya kami laporkan untuk peserta hari ini. Ada 24 jenis kerto atau penandaan ruat. Ada kedoro kediri, kunting-kunting, kotak anis, ada 24 jenis dengan jumlah anak 207 dan orang tua pendamping 234. Total hari ini 441 orang ikut ruatan hari ini. Diketahui pendaftaran ruatan Murwakala ini dibuka selama 1 bulan dan dilakukan secara online. Sementara ruatan ini diikuti oleh 441 orang. Di antaranya ada 117 jenis sukerta yang terdiri dari 207 orang dan 234 orang tua atau pendamping. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Salsingipun kepareng